Pastikan penyebab kebakaran, polisi periksa nahkoda dan ABK. Menhub serahkan penanganan KM Barcelona ke aparat hukum. Gubernur ikuti peluncuran Koperasi Merah Putih secara daring. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 22 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Penyebab terjadinya kebakaran kapal KM Barcelona 5. Senin pagi polisi mulai memeriksa sejumlah saksi termasuk nahkoda dan ABK kapal. Dari pemeriksaan sementara polisi menemukan adanya kelebihan penumpang pada pelayaran rute Talaut Manado. Sejumlah saksi kini sedang dilakukan pemeriksaan penyidik Direktorat Polairut Polda Sulut. 13 anak buah kapal dan nahkoda ikut menjalani pemeriksaan pasca kebakaran kapal KM Barcelona 5 di perairan dekat Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Alamsyah Hasibuan menyebut, selain memeriksa saksi, polisi juga melakukan penyelidikan pada bagian kapal. Kabid Humas mengatakan berdasarkan data manifest, ada 280 penumpang, namun penyelidikan yang dilakukan ditemukan adanya kelebihan penumpang. Hanya data korban meninggal dunia 3 orang, ya. Untuk saat ini bisa saja ada penambahan, ya. Dikarenakan, mohon maaf, untuk data manifest penumpang itu 280, ternyata melebihi dari manifest. Kelebihannya berapa Pak? Ya, melebihi dari manifest 280. Hingga kini polisi masih memanggil saksi lain untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab pada peristiwa kebakaran tersebut. Diketahui kapal Barcelona 5 rute Talaut Manado terbakar di perairan dekat Pulau Talise, Minahasa Utara, Minggu siang 20 Juli 2025. Sementara data lain yang diperoleh dari Basarnas ditemukan ada 571 penumpang berhasil dievakuasi. Sementara 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim identifikasi Bitdokes Polda Sulawesi Utara menyerahkan 3 jenazah korban kebakaran KM Barcelona 5 usai diidentifikasi pada Minggu malam. Bitdokes Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 3 korban meninggal dunia pada peristiwa kebakaran KM Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Minggu siang. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah dikeluarkan dari ruangan jenazah untuk diserahkan ke pihak keluarga. 3 jenazah yang teridentifikasi ini merupakan warga Kabupaten Kepulauan Talaut bernama Asna Lapai, Juliana Gumulung, dan Zakaria Tindigulangi. Tim DPI telah mengidentifikasi 3 orang korban, ya, dari kecelakaan kebakaran daripada kapal Barcelona 5, ya. Kapolda melalui kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban. Mudah-mudahan semoga keluarga korban itu, ya, diberikan ketabahan. Evakuasi yang dilaksanakan oleh tim EVA, kemudian jenazah kami diterima di Rumah Sakit Bayangkara berjumlah 3 orang, kemudian kami melakukan proses identifikasi. Berdasarkan protokol standar BTI. Ada 4 fase
fase pertama fase olah TKP, yang kedua fase postmortem, yang ketiga fase antemortem, dan yang terakhir fase rekonsiliasi. Kabid Humas Kombes Pol Alamsyah juga mengatakan hingga saat ini masih ada 57 korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Manado dan Minahasa Utara. Sementara salah satu keluarga korban menyatakan menerima kejadian ini sebagai musibah. Namun ke depan mereka berharap ini dijadikan pelajaran kepada semua pihak pemangku kepentingan dalam mengelola moda transportasi agar lebih berhati-hati dan menerapkan aturan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, setelah kami mencoba datang untuk mengecek, ternyata benar. Di sini ada 3 mayat yang sedang dilakukan pemulasaran. Di antaranya adalah kakak kami yang sudah dinyatakan meninggal. Ya, ini kami menganggap bahwa sebuah musibah. Dan tentu sebagai keluarga kami menerima Tuhan punya kehendak. Tetapi kemudian ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, bagi negara, bagi pengusaha, ya kan, yang punya moda transportasi agar lebih berhati-hati lagi. Perusahaan pengelola KM Barcelona 5 untuk sementara memfasilitasi keluarga membawa jenazah hingga ke kampung halaman dan menyiapkan keperluan peti mati serta pakaian. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 8 Manado hingga Senin pagi masih menyiagakan 2 kapal di sekitar KM Barcelona untuk mengantisipasi api membesar kembali. Usai terbakar pada Minggu sore, kepulan asap masih terlihat di bangkai KM Barcelona. 2 armada kapal milik Lantamal 8 Manado terus disiagakan, sekaligus melakukan pemadaman api di KM Barcelona 5 usai peristiwa naas menimpa kapal tersebut pada Minggu siang 20 Juli 2025. Kondisi terkini KM Barcelona 5 hangus terbakar, bahkan hingga Senin pagi terpantau masih mengeluarkan kepulan asap dari bagian dek depan, sementara kapal masih dalam posisi terapung di perairan dekat Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Dukungan 2 kapal dari Lantamal 8 selain memadamkan sisa api juga dilakukan untuk mengamankan kapal selama proses penyelidikan dilakukan. Yani Bekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi terkait pernyataan Menteri Perhubungan soal penanganan KM Barcelona akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pasca kebakaran kapal KM Barcelona 5 hingga Senin siang, tim Basarnas Gabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 penumpang yang dinyatakan hilang. Dari laporan keluarga korban, penumpang hilang bernama Levi Aiba dan Hamen Langinang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado Senin siang masih melakukan proses pencarian terhadap 2 penumpang yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Pencarian dilakukan dengan menyisir pulau-pulau di sekitar lokasi kejadian menggunakan kapal dengan melibatkan unsur laut dan darat. Oke, baik, dapat kami laporkan hari ini untuk operasi kapal Barcelona 5 yang terbakar. Hari ini ada laporan masuk di kami 2 orang yang dilaporkan oleh keluarganya atas nama Levi Daya, ya, atas nama Diladan. 2 orang ini dilaporkan oleh keluarganya atas nama Levi Aiba dan Hamen Langinang. Ya, kami menurunkan tim untuk mencari dan meng-cross-check di pulau-pulau terdekat yang ada di Likupang ini. Karena terindikasi mereka mungkin ada di pulau-pulau tersebut. Sejak kejadian Minggu siang, tim SAR gabungan telah membentuk posko yang bisa dimanfaatkan warga untuk melakukan pengecekan anggota keluarga, baik yang sudah berhasil dievakuasi maupun yang belum ditemukan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, di Pelabuhan Manado, sejumlah keluarga penumpang KM Barcelona hingga Senin siang masih menunggu kabar tentang keluarga mereka dari tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi dan pencarian. Pihak keluarga berharap anggota keluarga mereka bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Di antara kerumunan keluarga korban selamat kapal Barcelona 5 di Terminal Tunggu Pelabuhan Manado, Remy Aiba masih berharap-harap cemas. Hatinya diliputi kekhawatiran lantaran sang anak bernama Levi Aiba berusia 18 tahun hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bersama istrinya, Remy masih setia menunggu informasi terbaru dari otoritas setempat terkait kabar anaknya yang juga adalah penumpang KM Barcelona 5 masih hilang. Hingga Senin siang pukul 14 WITA, belum ada informasi jelas terkait keberadaan sang anak setelah keduanya terpisah di perairan Talise saat sama-sama melompat dari atas kapal untuk menyelamatkan diri. Keluarga masih berharap ada keajaiban dan anaknya masih bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Menunggu hasil pencarian anak saya yang belum ditemukan. Oke, Bapak boleh cerita sedikit bagaimana proses Bapak melakukan upaya evakuasi pada saat di kapal dan bersama dengan anak Bapak? Saya berusaha mencari pelampung itu tapi sudah tidak ada. Terpaksa saya ambil toolbox untuk menjadikan alat bantu. Nah, hingga siang hari ini Bapak belum ada informasi soal keberadaan anaknya Bapak. Namanya siapa, Pak? Namanya Levi Aiba. Selain Remy, ada juga seorang anak perempuan bernama Marcela Langinan yang masih diliputi kecemasan lantaran sang ayah belum ditemukan. Marcela bilang ayahnya naik kapal Barcelona bersama sang ibu dan adiknya dari Pelabuhan Beo menuju Manado dengan tujuan bekerja sebagai pemetik cengkih di Bolang, Mongondo Timur. Namun insiden kebakaran tersebut telah membuat sang ayah belum ditemukan. Sementara ibu dan adiknya selamat karena berhasil dievakuasi tim penyelamat. Keluarga berharap sang ayah bisa ditemukan secepatnya oleh tim gabungan Basarnas. Saya datang ke sini untuk mencari adik saya yang sedang kehilangan karena korban dari Barcelona 5 yang sedang kebakaran. Nah, Dek, hingga siang hari ini belum ada informasi terkait keberadaan ayah Anda? Belum ada. Nah, kalau boleh tahu, ayah Anda datang dari Talaut menggunakan Barcelona 5 itu bersama siapa? Bersama ibu dan adik. Nah, kalau ibu dan adik sejauh ini sudah ditemukan? Sudah, puji Tuhan sudah. Oke, jadi tinggal ayah yang belum ditemukan? Iya, tinggal ada ayah yang belum ditemukan. Informasi hingga siang hari ini apa yang Anda terima di Pelabuhan Manado? Saya hanya menunggu bapak saya semoga tiba dengan selamat. Hingga Senin siang, tim gabungan Basarnas Manado masih melakukan upaya pencarian di sekitar Pulau Talise dan Gangga. Upaya pencarian dilakukan atas informasi masih adanya 2 orang penumpang kapal yang belum ditemukan. Yani Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Abdul Rahman Agu, salah satu penumpang selamat dari kebakaran KM Barcelona, bercerita detik-detik kapal terbakar. Selain berusaha menyelamatkan diri, dirinya juga berhasil menyelamatkan penumpang balita yang terombang-ambing di laut bersama ibunya dalam kondisi kelelahan. Beginilah kisah dramatis Abdul Rahman Agu, seorang penumpang selamat dan menjadi pahlawan bagi penumpang balita yang menyelamatkan balita tersebut terombang-ambing di laut bersama ibunya dalam kondisi kelelahan. Abdul menceritakan detik-detik kapal KM Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu siang. Dirinya bersama 3 rekan selesai dilakukan pemeriksaan tiket melihat asap keluar dari ruangan kelas dek 3. Kemudian Abdul berusaha menenangkan penumpang lainnya karena panik. Namun kondisi api semakin membesar. Abdul langsung mencari pelampung dan melompat ke laut. Saat terapung, dirinya mendengar teriakan seorang wanita meminta tolong lantaran sudah dalam kondisi kelelahan terapung di laut sambil menggendong seorang balita. Abdul langsung menghampiri wanita dan menggendong anaknya sambil mencari pertolongan. Tiba pas waktu balompat itu gimana? Pas di balompat itu kita ada pegang HP. Ada pegang HP dan mat tetap juga tinggalan dengan HP. Iya. Pas kita tiba angka HP masih menyala. Jadi kita balai
dan kita live, semoga orang mau dapat lihat dan kita pe live ini dia dan supaya don tahu orang ada di laut ini dia deng. Pas waktu itu dia tak ada live, kita dengar ada suara wanita dan ibu-ibu minta tolong begitu. Tolong akang ke kita. Pas kita pilih ada adik. Nah itu kita langsung tunggu. Pas ada adik seperti apa? Iya, pas kita lihat ada adik, kita pergi apa itu ibu situ. Kita langsung ambil yang itu adik supaya ini ibu agak ringan dan sedikit. Dan dia seolah-olah sekali dapat ini. Dia pakai pelampung juga ibu? Kayaknya ada. Adik yang dia ada peluk kah? Iya, adik dia ada peluk. Mana tahu dari pengakuan tadi, kalau dari pengakuan dia sih ada pakai pelampung. Ambil tuh adik? Iya, tolong ambil. Pas ibu minta tolong tuh dia, lantaran dia seolah tuh jadi kita ambil. Tapi pas itu ibu dia tuh ambil tuh adik. Ibu langsung? Iya, di situ kita minta tolong. So lama tuh maksudnya pas juga sekitar berapa menit itu dia ada perahu dan mana nanti perahu ke berapa itu ke 4 atau ke 5 dan baru datang ke kita. Menurut Abdul, menolong tanpa memandang siapa yang menerimanya adalah bentuk paling murni dari kepedulian. Aldi Baskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca kejadian kebakaran KM Barcelona 5 di Sulawesi Utara, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi langsung mengunjungi Manado. Menteri Dudi bilang selain akan mengevaluasi SOP penyelamatan kapal saat peristiwa, juga menyerahkan proses penyelidikan ke pihak aparat hukum. Tiba di Manado Senin pagi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi langsung mengunjungi korban kebakaran KM Barcelona 5 yang sementara dirawat di Rumah Sakit Daerah ODSK Manado. Usai dari situ, Menteri Dudi mendatangi Pelabuhan Manado dan bertemu dengan sejumlah korban selamat. Menteri Dudi juga mendengarkan keluh kesah korban saat mereka menyelamatkan diri dari peristiwa kebakaran kapal Barcelona 5. Kepada wartawan, Menteri Dudi mengatakan proses penyelidikan kebakaran KM Barcelona 5 sudah diserahkan penuh ke pihak aparat hukum. Namun pihaknya akan mengevaluasi dan memperbaiki SOP penyelamatan, khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik di KM Barcelona 5 saat melakukan perjalanan dari Kepulauan Talaut ke Manado pada Minggu dini hari. Hari ini Pak, saya lagi koordinasi dulu. Jadi kita fokus pada pencarian dan penyelamatan. Pak, ini ada data yang sedikit berbeda antara manifest dengan pengakuan dari data Basarnas. Ini kan kita perlu untuk verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran. Ya, jadi kita harus memastikan itu juga. Hati-hati jalan. Pak, saya belum bisa mengatakan apa-apa. Untuk masalah penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor. Untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNR. Ya. Bagaimana Kementerian Perhubungan memastikan bahwa nanti ke depan keselamatan pelayaran ini kita adalah bagian dari evaluasi. Ya, ini kan ini sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki, kami akan perbaiki. Ya, karena sudah beberapa prosedur keselamatannya Pak, soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak dibuka oleh petugas. Itu gimana perbaikan ini? Kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Itu yang paling. Pak, tadi kan ada kunjungan ke rumah sakit Pak. Kira-kira udah penanganan apa ya pada korban-korban yang ada di untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena dari pihak Jasa Marga mengcover semuanya. Berarti tadi di ODSK Bapak melihat ada korban jenazah di enggak. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari leading sektornya. Proses pendataan masih terus dilakukan pihak terkait. Data Basarnas pada Senin pagi menyebut korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 571 orang, termasuk ABK dan kapten kapal. Yani Mekasingal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Gubernur ikut peluncuran Koperasi Merah Putih secara daring akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Presiden Prabowo Subianto melaunching Koperasi Desa Merah Putih secara nasional yang diikuti secara daring oleh Gubernur Julius Selvanus serta Kepala Daerah di Sulawesi Utara pada Senin siang di Desa Kembes, Kabupaten Minahasa. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkai mengikuti peluncuran Koperasi Daerah Merah Putih atau KDMP yang dipimpin langsung Presiden Prabowo secara daring. Sementara Bupati Minahasa Robi Donokame bersama Wakil Bupati Vanda Sarundayang terlihat mendampingi Gubernur dan rombongan mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo beserta seluruh Kopdes Merah Putih Desa Kembes dan BUMN pendukung Kopdes Merah Putih serta Forkopimda Sulawesi Utara. Yang pertama, kenapa dipusatkan di Desa Kembes ini, karena ini KMP yang menjadi percontohan, ya. Karena dari semua yang ada di 270 desa kelurahan di Minahasa, semuanya sudah siap, bahkan sudah legitimasi oleh badan hukum, sudah berbadan hukum. Tapi ada beberapa koperasi yang sudah siap saat ini. Di Kembes sudah ada 7 gerai yang siap. Makanya kita laksanakan di sini. Sementara itu pihak BUMN pendukung Kopdes Merah Putih Sulawesi Utara berkomitmen memberikan kontribusi secara finansial kepada Kopdes Merah Putih di Sulawesi Utara. Dari Bank Rakyat Indonesia, kita sangat melihat dan sangat bergembira bahwa inisiatif dukungan kemandirian desa adalah satunya Koperasi Desa Merah Putih. Bank BRI sebagai bank dengan jaringan tersebar dan terluas tentunya akan mendukung dalam inklusi keuangan, salah satunya memberikan bisnis yang paling simpel, yang paling mudah dikelola langsung oleh pengurus koperasi itu menjadi agen bank, agen BRI, sehingga inklusi keuangan, layanan perbankan dan akses untuk perkuatan modal bisa dilakukan dari Koperasi Merah Putih Desa Kembes ini. Diketahui di Sulawesi Utara sendiri sudah terbentuk secara legal sebanyak 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang telah siap beroperasi untuk membangkitkan kembali roda perekonomian masyarakat lewat pembiayaan yang menyasar pada koperasi UMKM dan usaha-usaha berbasis kemasyarakatan. Edward Siwi, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Kabar gembira bagi masyarakat Sulawesi Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Sulawesi Utara kini menghadirkan layanan metode Digital Subtraction Angiography atau DSA Dr. Terawan bagi penderita stroke. Warga Sulawesi Utara dan sekitarnya pengidap stroke sudah tak perlu lagi keluar daerah atau luar negeri untuk berobat. Kini penyakit stroke sudah bisa ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode Digital Subtraction Angiography atau DSA. Temuan Profesor Dr. Terawan Agus Prutanto. Kehadiran layanan ini setidaknya sudah ada 6 pasien stroke yang sudah ditangani oleh para dokter di RSUD Provinsi Sulut dan disupervisi langsung oleh Dr. Terawan yang juga adalah penasihat Presiden bidang kesehatan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat meninjau langsung proses penanganan pasien stroke menyebut layanan ini memberikan keringanan kepada pasien stroke tak hanya di Sulawesi Utara tetapi juga Indonesia Timur. Tentunya hari ini ada 6 yang akan lakukan tindakan dan kami berharap kepada kita semua masyarakat Sulawesi Utara dan khususnya Indonesia Timur ya yang ingin melakukan tindakan atau bila perlu melakukan pengobatan di Jakarta, cukup di sini saja di RSUD Provinsi Sulawesi Utara ya, karena Pak Dr. Terawan sudah hadir bersama-sama kita dan ada tempat yang sudah kita siapkan. Memang perlu kita sedikit nanti perbaiki karena tempat kita ini terlalu tinggi, kita akan lebih banyak di bawah. Kenapa harus di bawah? Karena tentunya pasien juga bisa tenang, kemudian keluarga juga bisa melihat, bahkan ini bukan hal yang aneh gitu ya. Ini sangat-sangat hebat, ini sangat maju dan aman gitu.
gitu. Sementara itu, Dr. Terawan bilang, hasil terapi awal menunjukkan tren yang sangat positif dengan perbaikan fisik signifikan pada pasien yang ditangani. Ini literaturnya lengkap dan ini dibuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri, ya. Prof, tadi tindakannya bagaimana? It's okay, semuanya menjadi baik. Pasien yang tadinya kekuatan tangannya lemah jadi kuat, yang tadinya matanya kurang jelas menjadi bisa melihat dengan baik. Dan ya mudah-mudahan kita diberkati terus dan Tuhan kita tempatkan di depan di dalam pelayanan. Diketahui pelayanan metode DSA ini untuk sementara hanya berlaku untuk pasien umum non-BPJS dengan biaya berada di kisaran 50 juta rupiah. Biaya ini sudah termasuk dengan screening awal, MRI, laboratorium, konsultan dokter spesialis dalam, paru jantung, dan lain-lain. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, guna mempererat nilai-nilai kerukunan antar umat beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menggelar Parade Damai Jalan Sehat Kerukunan. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat pada Senin pagi 21 Juli 2025. Puluhan peserta dari berbagai kalangan memadati Jalan Yusuf Hasiru yang menjadi titik start kegiatan Jalan Sehat Kerukunan. Parade damai ini mengambil rute dari Jalan Yusuf Hasiru, melewati Jalan Brigjen Kaptanso, Jalan Paloko Kinalang hingga Jalan Arif Rahman Hakim dan kembali finish di titik awal. Semangat toleransi dan kebersamaan sangat terasa dalam kegiatan ini, tidak hanya diikuti oleh umat muslim saja, tetapi juga umat dari berbagai agama lain yang turut ambil bagian dalam memeriahkan Jalan Sehat Kerukunan. Luar biasa karena menghimpun berbagai masyarakat di Kota Kotong Bagu bahkan di Pulau Raya. Ini menunjukkan bahwa tanah Pulau Raya adalah tanah moderasi, adalah tanah toleransi dan tanah harmonisasi antara semua elemen masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremoni, tetapi kegiatan ini akan menjadi bagian dan nilai-nilai kehidupan dari seluruh masyarakat di Pulau Raya, bahkan di Provinsi Utara, bahkan di Indonesia secara keseluruhan. Kita adalah Bhinneka Tunggal. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kementerian Agama dalam menjaga dan memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama di Sulawesi Utara. Parade damai ini, Jalan Sehat Kerukunan, kita ingin merajut dan memperkokoh kerukunan dan harmoni di antara masyarakat. Oleh sebab itu, dalam parade damai ini kita menghadirkan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas organisasi keagamaan, dan kemudian kita juga menghadirkan para ASN dan melibatkan seluruh Forkopimda dan instansi vertikal. Kemudian juga siswa-siswa ini dalam rangka untuk kita selalu dan senantiasa memperkuat kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang menjadi cita-cita daripada Presiden Prabowo. Sesungguhnya kita bagaimana kita kemudian memperkuat tatanan kehidupan dengan lingkungan, dengan alam, dan kemudian memperkuat kerukunan antar umat beragama. Dengan semangat toleransi yang tercermin dari kegiatan ini, diharapkan dapat terus mengakar kuat di tengah masyarakat untuk tetap bersatu. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.